Kita itu sangat prihatin sekaligus tidak percaya, Pak. Karena setelah Ya. kita telusurin, masa sih gara-gara uang 300 juta beliau itu jenderal loh. Tak, jadi kalau gara-gara 300 juta beliau berdagang narkoba, bagi kami sangat tidak masuk akal. Dari situ, Pak, awal mula kita membela beliau. Setelah menerima atau mendengarkan tuntutan jaksa itu, Pak, apa reaksi dari Pak Teddy Minahasa kepada tim penasihat hukum, Pak? Kami dan Pak Teddy sama sekali tidak terkejut, Pak. Oh, tidak terkejut ya? Kita itu bahkan begitu perkara P21, kita sudah dapat informasi beliau itu akan dituntut mati. Bagaimana komunikasi dan hubungan Pak Teddy setelah terkena masalah ini dengan pihak keluarga, Pak? Sejauh ini masih baik, anak-anak masih sering mengunjungi beliau ke tahanan. Masih baik, Pak. Oke. Tapi tentu kemarin yang mungkin Bapak ada lihat itu pemberitaan di media, ada perempuan yang berbaju putih menggunakan tas bermerek, ya, yang katanya istrinya Pak Teddy. Itu kita bingung, Pak, siapa itu sutradaranya. Itu hoax, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada hari Kamis 13 April 2023 yang lalu, terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa yang dituduh terlibat dalam penjualan barang bukti narkotika telah menyampaikan pembelaan pribadi. Demikian pula dengan tim penasihat hukum terdakwa juga telah menyampaikan nota pembelaan. Pada intinya tim penasihat hukum meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Teddy Minahasa. Dan sebagaimana kita ketahui, sebelumnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana mati terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa, dan jaksa menyatakan tidak ada unsur meringankan daripada terdakwa. Dan telah bersama dengan saya anggota tim penasihat hukum terdakwa, beliau adalah Bapak Antoni Jono. Saya akan sapa beliau. Apa kabar Pak Antoni? Kabar baik Pak Febi, alhamdulillah. Selamat siang. Terima kasih Pak Antoni. Sebelum kita lanjutkan ngobrol lebih dalam, saya kepingin tahu Pak, bisa cerita nggak bagaimana ceritanya Pak Antoni Jono sampai bergabung menjadi tim penasihat hukumnya Pak Teddy Minahasa, Pak? Silakan Pak. Oke, jadi ceritanya panjang, Pak. Intinya beliau itu adalah teman baik kami. Saya itu kebetulan 6 tahun berkarir di kantor Hotman Paris. Jadi sewaktu saya berkarir di sana, Pak Hotman itu sering membantu rakyat kecil, ekonomi lemah yang di Kopi Joni. Sering ditemukan, Pak, masyarakat kecil itu korban kriminalisasi hukum. Ada yang dia laporannya sudah sangat telat, tapi dia laporkan penyidik, dia laporkan ke polisi, nggak dinaikkan perkaranya. Jadi kita lihat yang janggal-janggal dan aneh begitu, kita laporkanlah ke Karopaminal. Kebetulan Karopaminal pada saat itu dijabat oleh Irjen Pol Teddy Minahasa. Dari sana kita sudah bersahabat baik. Begitu kita mendengar beliau kena masalah, apalagi yang sangat serius, narkoba, kita itu sangat prihatin sekaligus tidak percaya, Pak. Karena setelah kita telusurin, masa sih gara-gara uang 300 juta beliau itu jenderal loh. AKBP saja 300 juta punya. Dodi Prawira Negara saja mobilnya Suzuki Jimny, Pak. Suzuki Jimny itu di atas 500 juta. Jadi kalau gara-gara 300 juta beliau berdagang narkoba, bagi kami sangat tidak masuk akal. Dari situ, Pak, awal mula kita membela beliau. Oke. Pak Antoni, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana mati. Ini tuntutan pidana maksimal. Pak, boleh cerita dong, ketika setelah menerima atau mendengarkan tuntutan jaksa itu, Pak, apa reaksi dari Pak Teddy Minahasa kepada tim penasihat hukum, Pak? Kami dan Pak Teddy sama sekali tidak terkejut, Pak. Oh, tidak terkejut ya? Kita itu bahkan begitu perkara P21,
kita sudah dapat informasi beliau itu akan dituntut mati. Begitu P21 belum mulai pemeriksaan persidangan. Itu saya kira waktu pledoi pribadi Pak TM itu sudah disampaikan di persidangan. Jadi ada sahabat beliau yang menghadap ke, tidak perlu sebut namanya, tapi salah satu dari tim JPU sudah disampaikan. Mereka minta supaya beliau itu ngaku, kalau enggak akan dituntut mati. Itu sungguh menyedihkan, Kak, bagaimana kalau pembuktian itu harus bergantung pada pengakuan terdakwa. Padahal alat bukti di KUHAP itu sangat banyak, saksi, ahli, surat, dan segala macam. Kenapa harus bergantung pada pengakuan dari terdakwa? Tapi itu kita sudah tahu, jadi kita nggak terkejut sama sekali. Oke. Pak Antoni, apa nasihat yang disampaikan oleh tim penasihat hukum kepada Pak Teddy Minahasa ketika dia tahu bahwa nantinya akan dituntut hukuman mati itu? Kan tadi bisa disebutkan ketika P21 pun sebenarnya informasi itu sudah beredar dan diketahui oleh Pak Teddy. Gimana itu, Pak? Kami sampaikan kepada Pak Teddy Minahasa, katakan apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang itu adalah untuk menjebak, katakan untuk menjebak. Beliau katakan, saya katakan apa adanya, Pak Antoni, saya akan buka semuanya. Dan selama ini kita berdiskusi ketika pemeriksaan perkara, kami lihat beliau itu jawabannya sangat konsisten. Biasanya kalau orang yang berbohong, hari ini ngomong A, nanti 2 minggu lagi kita tanya, dia tidak akan konsisten lagi jawabannya. Tapi beliau itu dari awal sampai sekarang konsisten, itu adalah penjebakan. Dan ketika saya tanya rinciannya itu, beliau jawabnya sangat detail. Sampai dengan tanggal-tanggalnya beliau ingat semua. Oke. Sangat percaya itu, Pak. Ya, Pak Antoni, bisa agak dibuka sedikit, Pak. Sebenarnya apa sih motivasi dari yang disebut oleh Pak Teddy sebagai orang yang menginginkan dia dihukum alias menjebak itu apa dan siapa itu, Pak? Silakan, Pak. Saya nggak akan sebut nama, Pak, ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya akan kasih, ini bukan contoh lagi, ini sudah fakta. Jadi tanggal 14 Oktober 2022 itu sudah diumumkan oleh institusinya. Ada juga pejabat yang mengumumkan, tapi saya nggak sebutkan. Diumumkan beliau itu positif narkoba. Begitu kita terima berkas perkara, kita cek kapan sih beliau itu hasil labnya keluar. Kita begitu terkejut, Pak. Ternyata hasil lab beliau itu keluar 26 Oktober. Jadi yang diumumkan tanggal 14 itu apa? Terus itu baru hal pertama. Hal kedua, beliau itu ditetapkan sebagai tersangka itu 14 Oktober dini hari. Ya. Waktu itu, saat kita tahu secara hukum syarat untuk menetapkan tersangka itu minimal 2 alat bukti. Itu pun harus alat bukti yang kuat. Jadi ketika kita cek apa sih dasar penyidik menetapkan Pak TM, Pak Teddy Minahasa sebagai tersangka, ternyata hanya berdasarkan keterangan saksi dari Dodi dan Linda. Pertanyaan, apakah keterangan saksi saja sudah dihitung sebagai 2 alat bukti? Tentu jawabannya belum. Ternyata kita cek hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik terhadap handphone Dodi dan Linda yang menjadi satu-satunya bukti yang untuk menjerat Pak Teddy, waktu itu belum keluar hasil lab 4-nya, Pak. Jadi ketika ditetapkan tersangka, baru setelah handphone belum keluar hasil lab 4-nya. Ya. Jadi hanya ada, saya ulangin sedikit ya, jadi hanya gara-gara alat bukti berupa saksi, yaitu Dodi dan Linda saja, Pak TM itu seorang jenderal bintang 2 ditetapkan sebagai tersangka. Waktu itu belum ada keluar hasil lab forensik terhadap handphone Dodi, Linda, apalagi Pak TM. Karena Pak TM sendiri kan baru ditempatkan di Pasus tanggal 3. Untuk lab 4 itu butuh waktu beberapa hari. Ya. Pak, tadi Bapak kan ngomong, ini siapa lalu yang berkepentingan untuk merekayasa atau menciptakan situasi ini, Pak? Oke. Saya bukan menggunakan pendapat atau statement sendiri, saya menggunakan keterangan dari saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan pengadilan, yaitu saksi Janto Sitomorong dan M. Nasir. Mereka mengatakan ketika mereka diperiksa oleh penyidik, selalu oleh penyidik diarahkan kalau ini adalah barangnya Jenderal TM. Padahal Jenderal TM saja mereka tidak kenal, Pak. Itu keterangan dari para saksi. Itu sudah menjadi fakta persidangan. Ya. Lalu sebenarnya yang berkepentingan siapa lalu, Pak? Ya, kalau kita merujuk pada keterangan saksi itu, saksi mengatakan penyidik yang mengarahkan. Itu Bapak simpulkan saja sendiri, saya nggak mau sebut nama. Ya, memang tidak, Pak. Tapi sebenarnya
kalau boleh Bapak ungkapkan apa sebenarnya yang selama ini dilakukan oleh Pak Teddy Minahasa sehingga ada orang yang merasa terusik, Pak, dan lalu kemudian melakukan hal ini semua kepada Pak Teddy. Menurut tim penasihat hukum, apa sih dalam tanda petik kesalahan dari Pak Teddy Minahasa kepada tentu kepada tokoh yang punya wewenang tertentu gitu, Pak ya? Silakan, Pak. Kami tidak tahu pasti ya kalau dari kami ya, tapi kalau dari segi timing itu bertepatan sekali ketika TR beliau sebagai Kapolda Jatim itu turun. Ya. Jadi tanggal 10 beliau dapat TR sebagai Kapolda Jatim, tanggal 13 Oktober beliau harus mengalami patch hanya dalam waktu 3 hari. Kita tidak tahu apakah itu ada kaitannya, tapi yang jelas sangat janggal. Itu adalah kasus pertama di Indonesia, seorang jenderal yang baru tunjuk sebagai Kapolda 3 hari kemudian harus mengalami patsus. Ya, Pak Antoni, di luaran kemudian beredar kabar bahwa ini sebenarnya cerminan perang bintang di dalam tubuh Polri. Setelah kasus Verdi Sambo, lalu muncul ada dokumen-dokumen. Jadi ini adalah satu, Pak Teddy ini masuk kelompok yang bukan kelompoknya Verdi Sambo. Bagaimana Bapak menanggapi isu yang muncul di luaran ini, Pak Antoni? Kalau itu saya tidak bisa komentar, tapi saya melihat dari media itu kan ada namanya Satgasus Merah Putih yang diketuain oleh Verdi Sambo. Ya. Memang Pak Teddy Minahasa bukan anggota di sana, itu yang kita ketahui. Gitu ya Pak ya. Ya. Pak Teddy Minahasa membuat pembelaan pribadi. Apakah isi pembelaan pribadi itu dikonsultasikan kepada tim penasihat hukum, Pak? Sebagian ada, tapi sebagian besar itu adalah buah pemikiran beliau sendiri, sesuai apa yang beliau rasakan selama proses pendidikan hingga persidangan perkara ini. Jadi sebagian dikonsultasikan, sebagian merupakan buah pikir dari Pak Teddy Minahasa sendiri ya Pak? Betul. Pak, di dalam pembelaan pribadi itu Pak Teddy Minahasa juga menyebutkan ada oknum jaksa yang mengintimidasi dia. Ya. Pak, apa relevansi Pak Teddy mengungkapkan itu dalam nota pembelaan dengan perkara yang dihadapi, Pak? Itu justru sangat relevan. Seperti yang saya cerita ke Pak Febi tadi, ya. Begitu P21 saja ketika ada sahabat Pak Teddy menghadap jaksa, itu sudah dikasih tahu kok, agar Pak Teddy ngaku, kalau enggak kami tuntut mati. Ternyata dituntut mati duluan. Ternyata dituntut mati beneran. Ya. Berarti kami menduga, jangan-jangan memang ada yang mesan. Kok belum periksa perkara saja, belum periksa saksi, belum periksa bukti yang lain, kok jaksa sudah tahu bakal menuntut mati. Luar biasa itu, Pak. Ya. Pak, apakah yang dimaksud oleh Pak Teddy oknum jaksa itu adalah yang sekarang menjadi tim jaksa penuntut umum, Pak? Atau atasannya lagi? Ya, ada salah satu di dalamnya, tapi kami tidak akan sebutkan nama. Oh, ada salah satu di dalamnya ya, Pak ya. Pak, kalau boleh tanya, Pak, bisa dijelaskan oleh tim penasihat hukum, Pak, konteks Pak Teddy Minahasa menghubungi bapaknya Dodi yang kemudian direkam dan dipublikasikan di ruang sidang ketika persidangan berlangsung. Apa itu, Pak? Sebenarnya bisa dijelaskan, Pak? Bisa, Pak. Tapi kejadian yang sebenarnya adalah yang menghubungin Pak Teddy itu justru adalah istrinya Dodi, Ibu Rahma. Ibu Rahma datang beberapa kali ke rumah memohon-mohon supaya Pak Teddy berikan bantuan. Lalu Pak Teddy terkejut, dia tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi pada Dodi? Bu Rahma ceritalah ada kaitan dengan Arif, saya nggak tahu. Arif dibawa dibawa temannya ke rumah terus mengambil satu kardus. Kemudian Pak Teddy tanya, apa biasa yang dikerjakan antara Arif dan Dodi? Oh, mereka itu sering bikin kayu katanya. Makanya dijawab oleh Pak Teddy waktu itu, ya udah bilang saja itu Arif. Kemudian yang isi dari kardus itu bilang aja isinya kayu. Karena begini logika Pak Teddy, pada tanggal 24 September 2022, Pak Teddy sudah perintahkan batalkan, musnahkan. Kok tiba-tiba masih ada barang? Ini jangan-jangan Arif ini yang bermain. Makanya buang badan ke Arif.
Itu intinya, Pak. Lalu yang telepon dengan orang tuanya Pak Dodi, Pak? Ya, yang minta telepon ke bapaknya Pak Dodi itu justru Ibu Rahma. Kalau enggak, dari mana Pak TM dapat handphonenya Pak Maman? Itu yang ngasih adalah Ibu Rahma. Dalam konteks untuk apa, Pak, menelpon Pak Rahman, Pak? Oke. Karena meminta bantuan terus, istrinya si Dodi, ya makanya Pak TM tanya, oke, tindak lanjutnya saya harus ngomong kepada siapa? Tindak lanjutnya diarahkan oleh Rahma, oke, hubungin saja bapak mertua saya, yaitu Bapak Maman. Kenapa diarahkan supaya satu lawyer itu supaya lebih mudah dalam rangka menyusun pembelaan? Kan mereka yang minta supaya dibantu Pak TM yang menyediakan lawyer. Itu adalah bentuk bantuan atas permintaan istrinya Dodi. Pak, lalu kenapa ceritanya jadi berubah, Pak? Bisa dijelaskan, Kak? Kenapa? Cerita yang berubah di mana, Pak? Ceritanya kan si Bu Rahma minta bantuan ke Pak Teddy Minahasa. Lalu kemudian sekarang menjadi lawan gitu. Nah, itu harus ditanyakan kepada Ibu Rahma dan Bapak Dodi. Oh, jadi tim penasihat hukum Pak Teddy Minahasa tidak bisa menduga ya mengapa kemudian terjadi berbalik arah gitu, Pak. Hanya sekedar dugaan tentu bisa. Ya. Ini tidak mungkin lah kalau tidak ada yang mengarahkan. Oh, pasti ada yang menjanjikan, udah tuduh saja pimpinanmu, nanti kamu akan mendapatkan keringanan. Oh, begitu ya, Pak ya. Ya, kemudian ya ini kita beruntung juga ya. Mereka mengajukan JC, ternyata JC-nya ditolak. Itu pasti ada yang mengarahkan untuk itu semua. Kita terima kasih juga kepada LPSK, kemudian menolak permohonan JC dari Dodi dan Linda. Ya, kalau kita tahu syarat JC itu tidak boleh pelaku utama. Mungkin ya LPSK menilai mereka adalah pelaku utama. Baik, Pak. Kalau boleh dijelaskan, Pak, apa sih sebenarnya hubungannya Pak Teddy dengan Linda Pujiastuti ini, Pak? Nah, ini yang seru ini. Ibu Linda itu bagi kami pembohong besar, Pak ya. Ya. Dari background saja, beliau yang mengakui sendiri, beliau itu adalah GRO di hotel yang kita tahu tempat Spa Plus Plus. Ya. Waktu kita tanya apa yang dimaksud Spa Plus Plus, Ibu Linda sendiri yang menjelaskan memberikan pelayanan seks. Jadi orang dengan background seperti itu. Ketika kita tanya sahabatnya Kasranto yang kebetulan terdakwa di perkara lain dan menjadi saksi di perkara Pak Teddy, apa sih pekerjaan Ibu Linda? Dijawab mucikari. Background yang seperti itu, ya. Kemudian Arman Depari, ketika Arman Depari mantan deputi BNN, Pak, ya. Ketika diwawancara oleh TV One, Arman Depari yang mengatakan kalau Ibu Linda itu adalah informan minta pulsa. Informasinya com besar alias bohong. Bahkan Pak Arman sendiri yang ngomong nih, patut dites kejiwaannya. Jadi kita nggak percaya semua yang dia omongin. Oke, kita masuk apa yang dia omongin ya. Pertama, dia bilang dia yang menggagalkan. Oke, yang Laut Cina Selatan ini, Pak. Dia bilang dia yang menggagalkan misi Laut Cina Selatan karena dia khawatir Pak TM meminta bagian, meminta penyisihan maksudnya. Itu sangat masuk akal karena di kapal itu, Pak, selain Pak TM ada 2 jenderal lagi. Kemudian ada puluhan ABK. Bagaimana seorang Pak TM bisa, apa istilahnya, membungkam begitu banyak mulut, ya. Terus kedua, kalau dia bilang dia khawatir Pak TM meminta penyisihan, tapi kok pulang dari Laut Cina Selatan, dia bilang dia nikah siri sama Pak TM. Kalau dia begitu cintanya sama Pak TM, bukankah dia harusnya memberikan informasi yang akurat supaya ketangkap bandar narkobanya, sehingga orang yang dicintai prestasinya meningkat, mendapatkan reward dari pimpinan. Ini kan tidak masuk akal semua, Pak. Terus dia bilang lagi, dia punya anak dengan Pak TM dan akan hadir sebagai saksi. Kita tunggu terus sampai pemeriksaan saksi selesai, nggak pernah muncul anak itu. Terus kita berhitung, dia itu ke Laut Cina Selatan dengan Pak TM 2019. Kalau dia punya anak, katakan dari setelah pulang dari Laut Cina Selatan, berarti umurnya sekitar 4 tahun. Kita cek
dapat dipastikan 1000% Bu Linda itu tidak punya anak umur 4 tahun. Jadi itu anaknya siapa gitu loh. Terus dia itu kan punya suami Pak. Ya. Apakah seorang perempuan yang bersuami masih boleh menikah siri dengan orang lain? Ya, itu pertanyaan. Lanjutan lagi, Pak TM itu seorang Muslim. Anita itu saya saksikan sendiri di hadapan persidangan ketika menjadi saksi. Dia itu bersumpah atas nama Tuhan Yesus Kristen. Ya, jadi kalau Kristen, apakah dia bisa nikah siri? Saya nggak tahu itu. Kalau nikah siri, kita juga tunggu. Saya udah tantang itu di media. Mana fotonya? Siapa saksi, siapa walinya, siapa keluarga yang hadir. Satu pun tidak bisa dibuktikan, Pak. Jadi menurut kami yang diterangkan Linda Pujastuti kosong semua itu, pembohong besar itu. Pak, tapi operasi di Laut Cina Selatan itu memang ada ya Pak ya? Memang ada Pak, dan itu adalah operasi yang sah. Pak TM itu dapat surat tugas yang ditandatangani oleh Kapolri pada masa itu, Pak Tito Karnavian. Itu Juni 2019 Pak. Ada itu. Jadi memang tapi ada surat perintahnya ya Pak ya? Ya, tapi gagal memang operasi itu ya. Karena kalau Pak TM bilangnya Linda itu pembohong, dia kasih informasi yang bohong. Ya. Dan apakah benar kemudian atas kegagalan itu ada semacam sakit hati dari Pak Teddy Minahasa kepada Linda Pujiastuti, Pak? Tentu, karena itu Pak TM memang sangat marah sekali dengan Linda. Kemudian Pak TM juga dapat informasi yang A1 kalau Linda itu adalah bandar narkoba. Dia itu punya jaringan di lapas. Makanya dibikinlah misi penjabakan terhadap Linda. Oh, itu ya Pak ya? Betul. Itu motifnya Pak. Ya, Pak, dari pengalaman Bapak sebagai seorang advokat pengacara, apakah menangani perkara ini adalah perkara yang terberat yang pernah Bapak tangani, Pak? Tidak yang terberat, menjadi berat karena ada faktor politik di sini. Jadi ada sebenarnya secara konstruksi hukumnya tidak terlalu berat. Kalau konstruksi hukum harus bebas Pak Teddy. Ya, Pak bisa dijelaskan meskipun sudah disampaikan dalam pembelaan, singkat saja. Apa yang membuat tim penasihat hukum itu yakin Teddy Minahasa itu bisa divonis bebas, Pak? Oke. Ada kesalahan penerapan hukum pasal-pasal yang didakwakan kepada Teddy Minahasa. Yang pertama, yang didakwakan jaksa itu kan 112 ayat 2 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan di Undang-Undang Narkotika itu sendiri di pasal 140 itu ada aturan khusus terkait penyidik. Pak Teddy itu adalah Kapolda, itu sekaligus sebagai penyidik di perkara tersebut. Jadi kalau katakan ada barang bukti yang dalam kutip diselewengkan atau salah lah pengamanannya, itu harusnya kena 140. Kita tanya kepada ahli pidana, kalau perbuatan yang dilakukan itu lebih mengarah ke 140 tapi dakwaan itu 114 dan 112, apa akibat hukumnya? Kata ahli pidana ini 3 loh ya, termasuk ahli pidana dihadirkan oleh jaksa sendiri, Ibu Dr. Eva ya. Terus yang kita hadirkan Jamin Ginting dan Profesor Elwi Daniel, semua kompak mengatakan maka surat dakwaan harus batal demi hukum. Itu alasan pertama. Alasan kedua, itu kan jaksa mendakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1. Terus kita tanya kepada ahli pidana, kalau untuk intellectual dader, pelaku intelektual, pasal apa yang cocok didakwakan? Ada 2 katanya. 55 ayat 1 ke 1 yaitu Dunplegen ya. Dunplegen itu menyuruh melakukan mens rea itu hanya pada 1 orang sebagai pesuruh ya. Kalau yang disuruh itu tidak ada mens rea-nya ya. Oke. Kemudian 55 ayat 1 kedua ya itu adalah singkatnya adalah menganjurkan. Menganjurkan itu adalah orang yang menganjurkan dan dianjurkan itu dua-dua harus ada mens rea-nya, harus ada niatnya. Contoh, saya suruh si B membunuh. Kemudian saya janjikan si B kalau you berhasil bunuh maka saya akan kasih reward A, B, C, D gitu loh. Nah, itu dua-dua ada niat. Nah, kalau dari perkara ini ya, kalau ternyata terlihat adalah sama-sama mempunyai niat ya, tapi jaksa mendakwa dengan 55 ayat 1 ke 1 yaitu hanya 1 orang yang punya niat, maka apa akibat hukum terhadap surat dakwaan? Itu dijawab oleh ahli hukum pidana.
itu adalah dakwaannya harus dinyatakan batal demi hukum dan terdakwa harus dibebaskan. Itu baru dari segi penerapan pasal. Terus yang paling fatal itu adalah terkait ini, Pak. Jaksa dalam dakwaannya mengatakan barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya itu adalah sumbernya dari Bukit Tinggi yang berasal dari pergantian barang bukti dengan tawas. Ya. Sampai dengan detik ini, kami menilai jaksa belum mampu membuktikan adanya penukaran tawas. Kenapa? Pertama, barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya tidak pernah dilakukan uji perbandingan secara laboratorium dengan barang bukti yang di Bukit Tinggi. Yang di Bukit Tinggi bukannya udah dimusnahkan semua, Pak. Betul, sudah dimusnahkan semua, tapi ada disisakan sekitar 4,5 kg, itu mereka kasih kepada Kejaksaan Negeri Agam dan Bukit Tinggi untuk kepentingan persidangan. Penyidik yang Polda Metro Jaya, kami dapat informasi sudah ke sana dan sudah minta sampel dari kejaksaan atau pengadilan. Saya nggak tahu apakah mereka sudah cek atau sudah lakukan lab, tapi patut diduga mereka sudah lakukan lab dan hasilnya berbeda, makanya tidak jadikan bukti di berkas perkara. Kalau identik, pastilah mereka akan masukkan ke berkas perkara karena akan menguntungkan dakwanya jaksa dan pembuktiannya penyidik. Nah, itu baru salut dari uji perbandingan. Kedua, yang menyaksikan pergantian tawas itu hanya satu orang saksi. Ya, itu namanya Syamsul Ma'arif. Dodi sendiri yang memerintahkan, dia ngakunya memerintahkan, dia itu tidak pernah menyaksikan langsung penukaran tawas itu. Ya, berarti keterangan saksi Dodi itu jatuhnya adalah testimonium di auditu, itu tidak berlaku sebagai alat bukti. Ya, keterangan saksi sendiri, Arif sendiri, satu saksi bukan saksi, Pak, unus testis, nullus testis. Ya. Jadi sampai sekarang penukaran tawas itu kami menilai jaksa belum sanggup membuktikan. Jadi dua itu ya Pak ya. Jadi belum ada bukti yang menyatakan bahwa barang bukti yang dijual oleh Dodi Prawiranegara ini identik dengan barang bukti yang disita di Bukit Tinggi ya Pak ya. Betul, kalau tidak identik maka tidak ada hubungan lagi Pak Teddy di kasus ini. Kalau ternyata itu adalah barangnya Dodi sendiri, yang saya nggak tahu dari mana sumbernya dia dapat, yang dia pakai untuk berdagang dengan Anita. Terus apa kaitan Pak Teddy? Nah, ini perlu ada satu kejanggalan lagi perlu kita ungkap. Jadi kita cek laporan Pak Dodi kepada Pak TM itu yang melalui WhatsApp. Kebetulan nih ada di berkas. Setelah kami total itu ada 44,5 kg. Tapi ketika penimbangan ulang menurun menjadi 39,5, berkurang sekitar 5 kilo. Ya. Apakah 5 kilo itu yang dia gunakan untuk menjual kepada Anita? Ya. Itu ya. Tahu ini, Pak. Iya. Kita tidak tahu ya, Pak. Iya. Ya. Pak, sebenarnya boleh dijelaskan nggak, Pak? Selama ini hubungan antara Pak Teddy Minahasa dengan Dodi ini gimana sih, Pak? Hubungan selama ini baik. Justru kenapa Pak Teddy berikan tugas penjebakan ini kepada Dodi, bukan kepada yang lain, karena Pak Teddy itu merasa iba kepada Dodi. Beliau itu pernah cerita kepada saya, Pak Antoni, Pak Dodi itu setelah berhasil menaikkan Polres Bukit Tinggi dari tipe B menjadi tipe A, Pak Dodi itu dipindah oleh Mabes Polri menjadi Karolog. Saya bisa paham perasaan Pak Dodi pasti sedih. Harusnya kalau Polres Bukit Tinggi menjadi tipe A, Pak Dodi masih Kapolres di situ, mestinya kan dia naik kombes. Kok ini malah dipindah Karolog. Tapi memang saya sudah cek ke Mabes Polri, Pak Teddy, itu berdekatan dengan pendekatan dengan Hari Poluan. Ya. Mabes Polri itu sangat ingin Kapolres Bukit Tinggi dijabat oleh seorang Poluan, karena cikal bakal Poluan itu adalah lahirnya dari Bukit Tinggi. Ya. Nah, jadi karena itulah dipindah. Kemudian saya sendiri, Pak Teddy, saya juga pernah mengalami posisi yang sama. Setelah berjuang menaikkan Polda Banten menjadi tipe A, saya itu malah dipindah menjadi Wakapolda Lampung. Pak Teddy itu bekas Kapolda Banten, Pak Febi. Ya, betul. Ya, jadi perasaan saya itu sakit hatinya, saya tahu Dodi itu juga pasti merasakan hal yang sama. Makanya ketika Anita hubungin saya,
saya teringat, wah ini Anita pernah nipu saya, pernah bohongin saya. Terus saya juga tahu dia bandar narkoba. Saya mintalah Dodi untuk menjebak Anita. Jadi kalau Dodi berhasil menjebak Anita, ya tentu Dodi akan jadi berprestasi dan gampang untuk saya promosikan lagi untuk bikin daftar reward prestasinya Dodi gitu loh. Ya. Untuk dilaporkan ke pimpinan. Ya, Pak Antoni, apakah hal semacam itu lazim, Pak, ya, di Polri ada untuk membantu Pak Dodi, lalu dibikinlah sebuah operasi penjebakan begitu, apakah lazim, Pak, ya, Pak Antoni? Itu sangat lazim. Yang gini, targetnya kan sudah jelas, yaitu Linda Pujastuti. Ya, karena dia itu adalah bandar narkoba dan pernah nipu. Tinggal siapa personel yang akan ditugaskan. Kebetulan Pak Teddy itu, tadi saya cerita dia merasa iba kepada Dodi, ingin Dodi berprestasi, dia tugaskanlah Dodi untuk melakukan itu sangat lazim, Pak, menurut Pak Teddy di kepolisian. Oke, Pak, selama proses persidangan, ya, Pak Teddy itu kelihatan garang gitu ya, jadi nggak ada manis-manisnya sama sekali gitu, garang gitu. Apa memang seperti itu nasihat dari penasihat hukum untuk supaya Pak Teddy ini bisa meyakinkan majelis bahwa dia nggak bersalah, itu perlu bersikap garang dengan siapapun termasuk para saksi, Pak? Itu bukan acting ya, itu memang beliau apa adanya. Beliau sampaikan ke kami, saya itu sangat marah. Kenapa saya harus dijatuhkan seperti ini? Kalau memang hanya karir saya, sudahlah. Ini kan sampai ke saya pribadi yang tentu akan berefek pada keluarga saya. Kenapa saya harus dijatuhkan seperti ini, katanya. Beliau sangat marah. Dengan bukti-bukti yang nggak jelas loh, Pak, beliau dijatuhkan. Oh, jadi sikap garang itu merupakan wujud dari kemarahan beliau terkait dengan mengapa diperlakukan seperti itu, gitu ya, Pak? Kemarahan beliau sekaligus beliau itu kan tidak pernah mengalami harus disidang seperti ini. Jadi saya kira sangat manusiawi lah. Ya. Nah, bisa dijelaskan nggak, Pak? Apa dampak yang dialami oleh Pak Teddy Minahasa ketika operasi di Laut Cina Selatan itu gagal, Pak? Apa berdampak pada Pak Teddy Minahasa, Pak? Saya dengar beliau itu, ya tentu kalau waktu ya pasti habis ya, karena itu kan berbulan-bulan beliau nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Saya dengar beliau secara material itu juga menghabiskan uang yang banyak. Beliau itu pinjam dengan temannya, sahabat dia. Ada orang Malang, sudah almarhum, saya tidak sebutkan lagi namanya, tapi kebetulan kita juga kenal. Jadi tentu selain waktu, tenaga, beliau secara material juga menjadi habis. Pak, itu biaya kan, itu kan operasi dinas, Pak. Apakah lazim itu operasi dinas lalu menggunakan juga sampai harus berhutang, artinya duit pribadi terikut gitu, gimana itu, Pak? Ya, kalau cerita lazim itu sangat lazim karena dari dinas itu tentu biayanya tidak begitu besar. Tentu di lapangan itu karena mereka di laut ya, dan ABK yang begitu banyak akan kekurangan lah dari segi materi. Makanya beliau itu maksudnya gitu loh, kalau nanti berhasil ini, beliau itu kan mendapatkan reward, mendapatkan prestasi. Beliau waktu itu masih menjabat sebagai Sahli Jemen, Pak. Ya. Staf ahli manajemen ya Kapolri. Jadi beliau itu berharap kalau dapat prestasi ya bisalah dapat promosi tempat yang lebih bagus. Beliau itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan beliau cerita ada yang menggunakan ya memberikan sesuatu. Beliau itu tidak. Beliau itu menunjukkan prestasi. Ya. Makanya ada orang-orang yang nanya kok sampai rela menggunakan materi secara pribadi untuk kepentingan operasi kepolisian. Yaitu beliau apa adanya. Karena kalau operasi berhasil dia sampaikan kepada pimpinan, itu reward bagi beliau lebih terhormat. Oke. Pak, seringkali orang bertanya kalau toh berhasil untuk nyaur atau mengembalikan utangnya itu kalau nggak salah sampai 21 miliar itu gimana, Pak, itu, Pak? Oke, teman-teman Pak Teddy itu ada yang pengusaha, mereka memang sudah rekanan lama, teman baik. Saya nggak tahu bagaimana nanti cara mengembalikan, apakah mereka tidak akan menagih lagi atau itu bagian dari CSR perusahaan, saya nggak tahu itu detailnya. Ya, Pak, apakah Bapak sebagai anggota tim penasihat hukum yakin majelis hakim berani menjatuhkan putusan seperti yang diminta oleh tim penasihat hukum, Pak?
Memang harus kita akui perkara ini penuh dengan tekanan publik ya. Mata semua tertuju di sini, apalagi perkara yang Verdi Sambo sudah selesai. Tentu ini menjadi perhatian utama. Tapi harapan kami adalah majelis hakim jangan sampai terpengaruh oleh opini publik. Kalau saya sih optimis sampai sekarang harusnya bisa bebas. Ya, Pak, kalau toh majelis hakim, kalau toh ini ya mengikuti skenario atau tuntutan dari jaksa, ini endingnya menurut Pak Antoni gimana? Tentu Bapak bisa banding, bisa kasasi, bahkan ke upaya hukum yang lain. Tapi menurut feeling Bapak sebagai advokat yang sudah bertahun-tahun melihat menjalani praktek hukum di negeri ini, endingnya gimana ini, Pak? Saya tidak bisa mendahului putusan hakim, Pak, apalagi feeling. Tapi saya secara profesional, saya sangat optimis karena saya sudah lihat semua berkas perkaranya, semua bukti-bukti yang di persidangan. Dari tidak bisa membuktikan pergantian trawas saja itu sebenarnya sudah gugur dakwaannya. Menurut saya harus bebas. Ya, Pak, selama ini Pak, ketika menjalani proses persidangan, Bapak harus berkomunikasi dengan klien. Apakah ada hambatan Pak selama ini di dalam proses ini Pak? Oh, tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Baik, ya. Jadi tidak ada pihak yang menghalang-halangi pola komunikasi antara tim penasihat hukum dengan terdakwa ya Pak? Atau tersangka waktu itu ya? Untuk komunikasi untuk semua penasihat hukum tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya Pak? Ya. Pak, begini Pak, kalau boleh saya tahu Pak, ya. Apa yang tim penasihat hukum kesulitan? Mungkin pasti di antara yang itu pasti ada kesulitan. Apa kesulitan yang dialami oleh tim penasihat hukum di dalam mendampingi klien mulai dari penyidikan sampai persidangan ini Pak Antoni? Kesulitan kalau hanya sekedar bertemu, berkonsultasi, minta waktu segala macam itu tidak ada. Ya. Tapi memang kesulitannya bisa berupa permintaan dokumen dan lain-lain. Seperti uji perbandingan itu dari awal sudah kita sampaikan di tingkat pendidikan. Kenapa itu tidak dilakukan? Apakah memang atau apakah sudah dilakukan tapi memang hasilnya berbeda. Ternyata yang di Jakarta jadnya berbeda dengan jad yang Bukit Tinggi, sengaja tidak dimunculkan. Lebih ke secara administratif itu kesulitannya. Kalau yang lain-lain tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Baik. Pak, sebagai penasihat hukum, Bapak mungkin bisa cerita sedikit. Selama menjalani proses penahanan ini, apa yang terjadi pada Pak Dodi? Apakah dia biasa saja, atau stres, atau depresi, atau gimana Pak? Terjadi kepada Pak Teddy kali ya tadi ya. Gimana Pak? Tadi pertanyaan apa yang terjadi terhadap Pak Dodi? Oh Pak Teddy salah Pak, salah. Pada Pak Teddy Minahasa selama proses ini apakah merasa stres, syok atau depresi gitu Pak? Ya secara manusiawi orang yang ditahan pastilah ada sedikit rasa frustasi ya. Ya. Tapi beliau itu yang kita sangat salut adalah beliau itu sangat semangat dan optimis, beliau itu tidak bersalah. Jadi optimisme itu yang muncul selama ini selama proses ini Pak ya. Betul. Pak, bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana komunikasi dan hubungan Pak Teddy setelah terkena masalah ini dengan pihak keluarga Pak? Sejauh ini masih baik, anak-anak masih sering mengunjungi beliau ke tahanan, masih baik Pak. Oke. Tapi tentu kemarin yang mungkin Bapak ada lihat itu pemberitaan di media ada perempuan yang berbaju putih menggunakan tas bermerek yang katanya istrinya Pak Teddy. Itu kita bingung Pak, siapa itu sutradaranya? Itu hoax Pak. Istri Pak Teddy itu saya sendiri kan pernah ketemu. Ya. Bu Merti itu saya sendiri pernah ketemu. Bukan begitu Bu Merti itu. Jadi Bu Merti sampai sekarang belum pernah ke pengadilan. Ya. Jadi yang perempuan yang di framing jadi istri Pak Teddy seolah-olah pamer kemewahan itu hoax itu. Saya nggak tahu siapa yang bikin itu. Oh, jadi itu sebenarnya bukan istri Pak Teddy Pak ya? Orang yang tidak dikenal ya Pak ya? 1000% bukan Pak. Oh, karena selama ini memang istri Pak Teddy sama sekali tidak pernah datang ke persidangan ya Pak ya?
Belum pernah. Kalau pernah kan pasti kami kenal semua, Pak. Dan pasti komunikasi dengan kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Antoni Jono atas ngobrol kita terkait dengan perkara yang dihadapi oleh Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa. Sekali lagi terima kasih. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia.